Halo, assalamualaikum semuanya. Aku dan Muslimah Daily akan mendapatkan janji menjawab pertanyaan-pertanyaan dari publik yang dirangkum menjadi beberapa pertanyaan jadi satu video oleh Muslimah Daily, dan dipilih sekitar 14 pertanyaan yang sudah mewakili banyak pertanyaan ya yang umum ya. Mungkin pertanyaan pertama akan saya jawab dari Jacqueline. Sesudah sah nanti apa ada rencana langsung honeymoon atau gimana? Ada rencana, pasti ada, cuma kan karena Alvin itu masih study ya, masih homeschooling, jadi nanti harus didiskusikan dulu dengan guru dan pelajarannya. Jadi misalnya bisa langsung ya, maunya sih langsung ya, tapi kalau harus nunggu karena dia harus nyelesain studinya dulu, ya mungkin harus nunggu lah, sabar, nggak apa-apa. Pertanyaan kedua dari Dinda Mailindar. Assalamualaikum Cici, setelah Cirisa menikah apa Cici tetap tinggal bersama orang tua Cici atau tinggal di rumah bersama Kak Alvin berdua? Lalu apa alasan orang tua Cici menerima kakak Alvin? Waalaikumsalam. Oh ya jelas, udah pindah ya, nikah sama Alvin, sudah menikah ya harus ikut suami, jadi sudah tidak tinggal dengan orang tua nanti. Dan kenapa alasan orang tua menerima kakak Alvin? Mungkin karena melihat saya juga bisa menjadi lebih baik ketika kenal Alvin, dan Alvin adalah sosok yang serius, jadi makanya mereka setuju. Dari Siti Kartika Ekasari. Assalamualaikum Risa, bagaimana setelah menikah nanti Alvin misalnya ingin poligami? Poligami ya, saya tidak menentang poligami, walaupun pasti poligami dimanapun semua perempuan akan ngerasa sakit ya. Cuma kan poligami itu tidak semua buruk, harus semua karena Allah. Saya tidak bisa melihat ke depan, tapi kalau misalnya memang Allah menakdirkan untuk Alvin poligami ya, insya Allah mungkin akan ikhlas. Cuman untuk niat sendiri, Alvin belum ada niat untuk poligami dan tidak ada niat untuk poligami. Saya juga kalau misalnya mau lihat suami saya akan poligami, harus dilihat dulu niatnya karena apa, tujuannya seperti apa, calon istrinya juga seperti apa. Jadi kalau saya mungkin akan ikhlas, akan rela kalau memang tujuannya semua benar karena Allah, dan istri keduanya pun saya tahu juga, gitu aja sih. Jadi kalau untuk poligami, kalau niat dan keinginan sih Alvin nggak ada. Cuma misalnya itu kan pertanyaannya ke saya ya, ingin akunya kayak gimana ya, itu kalau niatnya karena nafsu atau karena apa ya jelas tidak akan diizinkan, itu aja. Dari Safira Anissa. Assalamualaikum Cirisa, menurut Cirisa bagaimana caranya seorang wanita memantaskan dirinya agar bisa memiliki calon imam yang baik dan bisa menuntun kita ke jannahnya? Terima kasih Ci. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bagaimana caranya seorang wanita memantaskan diri? Memantaskan diri adalah dengan memperbaiki diri, lebih tepatnya menjaga sikapnya menjadi lebih baik, tidak bergajulan, dalam artian tidak amburadul, menjadi muslimah yang salihah. Awal langkah untuk menjadi seorang muslimah yang baik dan memantaskan diri adalah ya mungkin simpelnya berhijab, karena menutup aurat. Ketika menutup aurat, insya Allah akan mendapatkan laki-laki yang menutup pandangannya, menjaga pandangannya juga, karena dia sudah mendapatkan perempuan yang masya Allah di luarnya tertutup mungkin, tapi di dalam rumahnya beda lah untuk suami. Jadi awalnya untuk mendapatkan calon imam yang baik adalah kita dirinya sendiri pun harus menjadi wanita yang baik pula. Itu aja sih. Dari Shirley TJ, pertanyaannya agak panjang ya. Jadi pertanyaannya adalah orang ini non muslim tapi ingin menjadi seorang muslimah. Insya Allah, halo. Jadi dia ingin bertanya, intinya adalah bagaimana menurut Ukti agar saya dapat menemukan laki-laki muslim yang baik yang mau membimbing saya menjadi seorang muslimah. Terima kasih. Waalaikumsalam. Berarti kasusnya adalah kamu kan non muslim, bisa nggak mendapatkan laki-laki muslim yang baik? Kan saya juga mualaf ya, saya juga dulunya non muslim, tapi ketika masuk Islam, saya bisa mendapatkan laki-laki yang baik insya Allah. Jadi kamu awal harus melangkahnya adalah menjadi seorang muslim dulu, menjadi seorang mualaf dulu, menjadikan diri seorang menjadi muslimah yang baik. Insya Allah ya Allah akan atur sendiri, karena kamu sudah membataskan diri menjadi seorang yang salihah dan sudah mencari ridha Allah. Insya Allah dia akan mengirimkan jodoh yang baik.
Dari Raden Shiva. Assalamualaikum, Cici kan udah jadi motivator juga nih. Nah, makeup artisnya tetap terjalankan kah? Terus nanti mau tinggal di Bogor apa di Cirebon? Sudah nggak jadi makeup artis, karena makeup artisnya kan cuma freelance dari dulu, juga bukan yang tetap, bukan profesi tetap, cuma freelance. Jadi jurusan saya dulu kuliah, lebih tepatnya kayak kursus ya, itu ambilnya kecantikan. Jadi bisnisnya jadi makeup artis. Katanya udah nikah udah nggak jadi makeup artist, karena kalau jadi makeup artist kan kliennya pindah-pindah, kadang di Jakarta, bisa di Bali, bisa di mana, kan itu kan nggak diizinin sama suami, jadi udah enggak, dan tinggalnya nanti di Bogor. Assalamualaikum, saya ingin bertanya bagaimana caranya kita dapat langsung istiqomah terhadap pilihan kita untuk berhijab syar'i dan makin mendalami agama. Bagaimana cara kita dapat langsung istiqomah? Kalau langsung istiqomah nggak mungkin. Awalnya pasti ada ragu dulu, proses dulu. Saya juga dulu ketika mau istiqomah kan ada kayak pakai hijab syar'i aja dulu, ngaca di kaca ada berjam-jam ya. Kok gue jadi kayak gini banget, cabi lah pakai kerudung kan, jadi yang kayak aneh. Jadi kalau langsung istiqomah enggak, tapi insya Allah ketika udah nyaman, udah mantap akan menjadi istiqomah, dan harus diri sendiri dulu yang memulai. Dan yang pertanyaan kedua, bagaimana meyakinkan keluarga untuk percaya bahwa kita memperdalam agama itu bukan karena doktrin dari pihak-pihak akhir-akhir ini yang muncul di televisi? Syukron. Menurut saya agama ya nggak dari TV sih ya. Meyakinkan keluarga ya ketika kita memperdalam agama, ya kita harus pakai tindakan. Ibaratnya dengan kamu sholat 5 waktu, tunjukkan ke orang tua jadi lebih baik, jadi lebih sopan. Itu pasti orang tua akan setuju-setuju aja memperdalam agama sih. Tapi kalau untuk dari pihak-pihak di doktrin, kayaknya insya Allah nggak ada sih pihak-pihak yang begitu ya. Terus pertanyaan selanjutnya dari Uyune Neviosa. Mau tanya Ci, resep dapet jodoh cepet tuh gimana ya? Wah, KWK biar bisa nikah muda kayak Cici gitu. Dari dulu nggak ada cowok yang deket banget sama aku gitu lah. Resepnya nggak ada, cuma yang penting kamu udah harus siap, mempersiapkan diri, dan menjalin komunitas yang baik. Jadi ibaratnya kita ikut komunitas yang baik, mungkin kayak Muslimah Daily ya, kan ada komunitas, misalnya nanti akan join dengan komunitas siapapun, insya Allah komunitasnya yang baik juga. Jadi ya kenalan cowok-cowoknya pun cowok-cowok yang baik gitu. Jadi dimulainya cari komunitas, baikin bergaul tapi yang terbatas, bergaul di komunitas yang baik-baik, itu aja sih. Biar cepet nikah muda, cepet dapet jodoh, berdoa, udah kita memperbaiki diri lah itu, mempersiapkan lebih tepatnya. Dari Nadia Ranisha, seperti apa sih ta'aruf yang diperintahkan oleh Allah bagi orang-orang yang sudah siap untuk menikah dan tidak boleh berinteraksi langsung dengan calon pasangannya sebelum menikah dalam keadaan sedang ta'aruf? Jadi dia tanya, kalau yang saya tahu tuh ta'aruf itu, ini kan karena saya seorang mualaf, jadi maaf banget kalau belum terlalu paham yang emang ta'arufnya gimana banget gitu ya. Kalau saya ta'aruf dengan Alvin itu terbatas, tapi memang kita dekat, cuma terbatas. Dekatnya kan karena saya dan dia partner dakwah, nggak mungkin kalau nggak ketemu sebelah-sebelahan masa nggak nyapa gitu kan. Jadi komunikasi yang baik, dia baik bimbing saya, dia banyak ngatur saya. Kalau ta'aruf yang saya jalankan seperti itu, jadi terbatas aja, cuman menjalin komunikasi yang baik. Kalau ta'aruf yang diperintahkan Allah bagi orang-orang yang siap untuk menikah ya jangan berzina, yang jelas. Dan mungkin ya lebih beratnya jangan menyentuh dulu ya, mungkin nggak semua orang bisa menjalankan, cuman ya itu yang saya tahu ya, yang diperintahkan nggak boleh. Dari Karisa Sekar, Assalamualaikum Ci, gimana caranya biar istiqomah mantepin diri buat bisa syar'i terus? Cici pernah gak sih tiba-tiba kepikiran kayak pengen dulu, apa tiba rasa-rasanya males ngapa-ngapain, sholat, tadarus? Motivasinya apa tuh kalau lagi dalam kondisi kayak gitu? Terus di awal hijrah apa keluarga Cici marah atau nolak? Ini pertanyaan satu tapi ini ya, lumayan ada 1, 2, 3, 4, 5. Oh ya, dia di bawah juga, maaf baik banget ya Ci. Lagi dalam kondisi begitu dan butuh motivasi Ci, makasih ya Ci. Oke, awalnya istiqomah mantepin diri buat bisa syar'i terus.
mantepin dirinya karena ya saya merasa diri saya mahal sekali. Diri saya itu sangat-sangatlah mahal. Jadi sudah mantap untuk syari. Jadi laki-laki nggak bisa sembarangan melihat, apalagi menyentuh. Jadi istiqomah dan cantik dunia akhirat insya Allah. Karena sudah berhijab syari itu ya tetap kelihatan cantik, cuma bedanya tidak terbuka tapi cantik di dalam ya insya Allah juga. Udah kayak gitu lanjut lagi. Motivasi apa kalau dalam kondisi kayak gitu seperti malas sholat dan lain-lain? Kalau saya ibaratnya semua manusia ya pasti ada rasa malas ya, rasa gimana ya ketika udah kayak gitu pasti ada rasa nyesel. Jadi sebenarnya nggak boleh malas ya kayak gini. Toh kita hidup di dunia ini nggak lama lagi, umur nggak bisa ditebak kapan. Selagi masih bisa ibadah, selagi masih dikasih waktu, masih dikasih nafas, ya nggak boleh males kan. Nanti kalau udah nggak ada nyeselnya bukan main. Terus misal ketemu saudara Cici yang Chinese, apa mereka pada komentar yang nggak ngenakin hati, ngelirik dan lain-lain, gimana cara ngadepinnya Ci? Jelas ya, datang ke keluarga Chinese semua saya pakai hijab udah beda sendiri. Cuman ya mereka udah kayak biasa aja, cuma mungkin ada yang lihat penampilannya saya udah beda, udah pakai hijab juga, jadi udah yang nggak bisa ngajak nongkrong yang gimana-gimana lagi, atau yang malam atau mau ngajak nongkrong tempat terbuka udah nggak bisa. Jadi ya sebenarnya mereka tanggapannya komentar yang nggak enakin sih, yang nggak gimana orang mungkin kalau ngomongin mah di belakang ya, kalau depan saya mungkin nggak berani terlalu komentar yang gimana. Pertanyaan selanjutnya dari Rifda Nasution. Ci, aku mau nanya, sebenarnya makeup itu boleh nggak sih dipakai saat keluar rumah sehari-hari? Misalnya kayak pakai maskara, eyeliner, dan lip tint, lipstick, apakah sekedar makeup itu apakah sekedar makeup itu aja diperbolehkan? Terus bagaimana hukumnya kalau kita pakai makeup full gitu untuk acara graduation atau semacamnya? Apakah boleh memakai makeup di depan orang-orang yang bukan mahram kita seperti itu? Makasih. Kalau ini menurut saya pribadi ya, pakai makeup itu boleh, kan ibaratnya mata ada kantong mata, kita keluar kan nggak mungkin betem, kita harus pakai concealer. Abis sakit keluar bibir pucat harus pakai lip tint sedikit atau lip gloss biar kelihatan nggak jelek, atau bukan nggak jelek sih, lebih tepatnya nggak kucel ya. Jadi makeup itu boleh dipakai asal tidak berlebihan, dan yang kedua bahannya halal. Jadi dipilih makeupnya yang ada label halalnya atau memang brandnya adalah seorang muslimah. Terus misalnya boleh nggak sih hukumnya memakai makeup gitu loh? Ya tidak boleh tabarruj, itu doangnya kalau yang saya tahu ya. Seenggaknya kan kalau cantik untuk suami diharuskan. Jadi kalau tampil cantik untuk suami pasti boleh banget. Tapi kalau dipakainya yang kayak saya tujuan dan niatnya itu untuk menggoda, untuk menarik perhatian banyak orang, untuk menyombongkan diri, itu ya nggak boleh. Tapi kalau dipakai sih menurut saya untuk sekedar membuat muka fresh itu boleh-boleh aja. Terus kalau dipakai untuk acara graduation atau semacamnya, apakah boleh memakai makeup? Ya, kan itu acara penting menurut saya, biar nggak terlalu kelihatan pucat gimana, boleh-boleh aja yang saya bilang. Tapi jangan terlalu wow, niat dan tujuannya kan untuk graduation dan nggak memakai bahan-bahan yang halal. Terus pertanyaan selanjutnya dari Marsha Alifiab. Assalamualaikum Karisa, kakak suka baca buku Islami nggak? Kalau iya, judul buku favoritnya apa? Rekomendasi buku-buku yang bagus buat dibaca muslimah sekarang dong kak. Saya suka baca-baca buku Islami atau enggak? Kalau saya karena mualaf jadi bacanya buku-buku ilmu fikih gitu-gitu sih. Jadi kalau buku-buku muslimahnya mah masih yang kayak pernikahan, tentang menjadi istri yang soleha gitu-gitu. Tapi kalau rekomendasi buku-buku yang muslimah gitu, menurut saya cari yang tentang hijab ya, mungkin kayak gitu. Karena kalau bukunya tentang itu belum banyak baca, karena saya mualaf, kebanyakannya baca tentang fikih-fikih yang saya baca sih ya sekarang mah gitu. Tapi mungkin lebih banyak buku tentang muslimahnya. Terus tentang Azizah Tanra dari Azizah. Assalamualaikum Cici, mau nanya nih, pernah nggak sih awak kenal sama Alvin kepikiran kalau kakak bakal nikah sama Alvin? Enggak, lu nggak pernah kepikiran. Awak kenal cuman dia pembimbing saya agama, saya syahadat sama dia beres, tapi ternyata terjadi jodoh. Insya Allah ya lancar. Pertanyaan selanjutnya dari Jihan Aswari.
Assalamualaikum Ci, mau tanya, gimana nih bagi aktivis anak SMA sejenisnya kan kadang banyak berinteraksi dengan lawan jenis dan tak semua lawan jenis paham bahwa bersentuhan yang bukan mahram itu nggak boleh. Apalagi kalau lawan jenisnya non-Islam, mereka kadang nggak paham banget malah bilang alay sejenisnya. Dan menurut Cici kita harus gimana? Dan kadang ada instruksi dari guru untuk pergi ke suatu tempat mengantar surat bersama teman laki-laki. Nah itu harus gimana Ci? Mohon tanggapannya. Waalaikumsalam. Kalau disuruh guru ya harus nurut. Ibaratnya no problem kalau mau keluar sama laki-laki dasar dirinya bisa ngejaga diri. Kitanya paham-paham aja sih menurut saya nggak apa-apa ya orang di dalam lingkungan sekolah. Terus misalnya sama non mahram. Mungkin ya lebih tepatnya gini aja. Sambil senyum, tapi kalau kayak gini jutek ya orang akan alay, dibilangnya akan aneh. Jadi ketika kita mau mau bersalaman tapi kita nggak mau nyentuh ya harus begini tapi dengan senyum yang baik, halo gitu loh. Jadi itu aja sih tekniknya. Makasih semuanya, pertanyaannya udah dibaca, insya Allah ngebantu ya walaupun waktunya nggak terlalu banyak.